Perkenalkan, nama saya Jennifer dengan NPM 1942128. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang UTS Akbi saya, yaitu yang pertama diminta untuk membuat COGM statement pada mini company. Yang pertama kita cari DM-nya dulu. DM-nya itu didapatkan dari beginning material ditambah dengan purchase, yaitu 550.000 ditambah dengan 450.000, dapat total material available-nya 1 juta rupiah. Dikurangi dengan ending materialnya 750.000, kemudian itu dapat DM totalnya, total keseluruhan DM-nya 250.000, ditambah dengan DL, kemudian OH. Kemudian DL dan OH 350.000 dengan 376.000. Jadi dapat total manufacturing cost-nya 976.000 rupiah. Kemudian kita tambah lagi dengan WIP beginning-nya 680.000 dikurangi WIP ending-nya 420.000. Jadi dapat total COGM-nya 1.236.000. Itu yang A. Kemudian yang B kita cari COGS statement-nya pada mini company, yaitu dari yang kita cari A itu ada COGM, kita masukin COGM 1.236.000 rupiah ditambah dengan beginning finish good, yaitu 350.000 rupiah. Itulah dapat goods available for sale 1.586.000 rupiah. Dikurangi dengan ending finish good-nya 730.000 rupiah, dapatlah COGS-nya 856.000 rupiah. Kemudian kita cari yang C, income statement pada mini company. Yaitu pertama kita masukin dulu sales revenue 650.000 rupiah, kemudian kita kurangi dengan sales discount-nya 15.000, itu dapat net sales revenue-nya 635.000 rupiah. Kemudian kita kurangi juga dengan COGS-nya 556.000 rupiah, dapatlah loss-nya 221.000 rupiah. Total operating expense-nya kita kurangi 451.000 rupiah, dapat kita net loss-nya minus 672.000 rupiah. Nomor 2 yang A, kita diminta untuk mencari plan white rate, yaitu rumusnya total OH dibagi dengan total DLH, overhead dibagi direct labor hour, sama dengan 1.320.000 rupiah dibagi 440.000 rupiah, dapatlah $3 per DLH. Kemudian di sana ada diketahui model A dan model B. Kemudian kita masukin prime cost-nya model A dan model B masing-masing 200.000 rupiah dengan 2 juta rupiah. Kemudian overhead-nya yang tadi kita cari $3 per DLH itu dikali dengan 140.000 rupiah, itu untuk model A, jadi totalnya 420.000 rupiah. Kemudian model B kita kalikan $3 kali dengan 300.000 rupiah, dapatlah model B 900.000 rupiah. Jadi total cost-nya itu prime cost ditambah overhead-nya. Untuk model A 620.000 rupiah, untuk model B 2.900.000 rupiah. Kemudian kita masukin juga unit per produce-nya, yaitu untuk model A 30.000, untuk model B 300.000 rupiah. Jadi kita cari overhead cost per unitnya, tinggal dibagi saja total cost dibagi unit produce-nya. Untuk overhead-nya dibagi dengan unit produce-nya. Jadi untuk model A 420.000 rupiah dibagi dengan 30.000, dapatlah $14 per unitnya. Untuk model B 900.000 rupiah dibagi dengan 300.000 rupiah, dapatlah $3 per overhead per unitnya. Itu untuk penjelasannya A. Kemudian penjelasan yang B, activity, di sana ada diketahui 3 activity: cost activity, driver quantity, and activity rate. Kemudian
setup cost-nya cost activity dibagi dengan driver quantity. 360.000 dibagi dengan 100, dapatlah 3.600 untuk activity rate-nya. Kemudian ada inspection cost 280.000 dibagi dengan 2.000, dapatlah 140. Machining 320.000 rupiah dibagi dengan 220.000, dapatlah 1,45. Maintenance 360.000 dibagi dengan 100.000 rupiah, dapatlah 3,6. Kemudian kita akan cari cost per unitnya sesuai dengan ini ada 3 macam: inspection cost, machining, dan maintenance. Jadi untuk modal A dan modal B, kita pertama-tama masukin dulu prime cost-nya masing-masing 200.000 untuk modal A dan 2 juta untuk modal B. Kemudian kita cari lagi overhead cost-nya. Kita cari overhead cost-nya itu dari tadi di awal di atas kita ada cari activity rate untuk setup cost itu 3.600, kita kalikan dengan 40. Kemudian itu untuk modal A dapat 144.000 rupiah. Untuk modal B 3.600 dikali 60, dapatlah 216.000 rupiah. Untuk inspection cost kita activity rate di atas kita sudah cari, dapat 140 untuk inspection cost. Jadi kita masukin untuk modal A 140 dikali 800, dapatlah 112.000 rupiah untuk modal A. Kemudian untuk modal B 140 dikali 1.200, dapat hasilnya 168.000 rupiah. Kemudian untuk machining 1,45 dikali 20.000 untuk modal A 29.800, 1,45 dikali 200.000 rupiah. Untuk model B dapat 290.000 rupiah. Kemudian untuk maintenance 3,6 dikali 10.000 dapat 36.000 untuk model A. Kemudian modal B 3,6 kali 90.000 dapat 324.000. Dari semua modal A dan modal B kita jumlahin, dapatlah total cost-nya. Untuk modal A 521.000 rupiah, untuk modal B 2.998.000 rupiah. Unit produce-nya itu untuk model A 30.000. Jadi kita tinggal bagikan aja untuk mencari cost per unitnya. Total cost dibagi unit produce-nya. Jadi 521.000 dibagi 30.000 dapatlah 17,36. Itu untuk modal A. Kemudian untuk modal B sama juga, total cost-nya dibagi dengan unit produce-nya. 2.998.000 rupiah dibagi dengan 300.000 rupiah, dapatlah cost per unitnya 9,99. Kemudian untuk nomor 3 dapat diketahui kita untuk mencari high low point, cost behavior. Ya, lalu kita dari soal poin A kita cari high point dan low point-nya. High point terdapat pada bulan Maret yaitu 8.640, kemudian low point-nya di bulan Januari 770.000 rupiah. 770. Itu untuk poin A. Untuk poin B kita cari variable cost-nya, sama ini sudah ada rumusnya, yaitu high cost dikurangi low cost dibagi dengan high point dikurangi low point. Jadi dari yang soal A itu kita sudah cari, jadi kita tinggal masukin aja. Jadi high cost-nya 8.640 dikurangi 770 dibagi dengan 557 dikurangi 35, dapat hasilnya yaitu 15,1 per repairing machine. Kemudian fixed cost-nya itu sama dengan, juga ada rumusnya, jadi total cost dikurangi variable rate dikali move-nya. Jadi total cost yang tadi kita sudah cari itu 8.000 dari soal, kita ambil yang paling high point-nya 8.640 dikurangi variable rate yaitu yang tadi kita cari 15,1 dikali move-nya 557, dapatlah 229,3.
itu fixed cost-nya. Kemudian itu untuk jawaban yang B. Kemudian yang C itu diminta untuk menggambarkan rumus ya kan. Jadi rumusnya itu Y sama dengan F tambah V kali X, yaitu total dari servisnya itu sama dengan total fixed cost-nya ditambah variabel dikali move-nya, yaitu untuk poin yang C. Kemudian nomor 4 yang A, kita diminta untuk mencari MPV-nya. Kita juga sudah tahu rumusnya, AP dikurangi SP kali AQ. Jadi kita tinggal masukin aja 5,80 dikurangi 6 kali Rp465.000. Dapat hasilnya Rp93.000. Kemudian MUV sama dengan AQ kurang SQ kali SP. Jadi kita tinggal masukin juga 154.400 dikurangi Rp490.000 dikali dengan 6. Dapat hasilnya 1.989.600. Kemudian untuk poin yang B, kita diminta untuk cari LRV, yaitu ya kita juga tahu rumusnya, AR dikurangi SR kali AH. Berarti AR-nya itu 13 kurangi SR 12 dikali dengan Rp150.000. Dapat hasilnya Rp150.000. Kemudian kita cari LEV, yaitu rumusnya AH kurang SH dikali dengan SR. AH Rp150.000 dikurangi dengan SH Rp140.000 dikali dengan 12. Dapat hasilnya Rp120.000. Untuk yang C, kita cari variabel overhead-nya. Pertama kita cari actual variable overhead-nya itu Rp1.420.000. Kemudian ada budgeted variable-nya OH sama dengan SVOR kali AH. Jadi SVOR-nya itu 10, AH-nya Rp150.000, dapat hasilnya Rp1.500.000. Kemudian dari actual variable overhead dikurangi dengan budgeted variable overhead, dapatlah Rp1.420.000 dikurangi Rp1.500.000, dapatlah Rp80.000. Kemudian kita juga masukin satu rumus lagi, yaitu apply of variable overhead. Rumusnya SVOR dikali SH. Jadi 10 dikali Rp140.000, dapatlah hasilnya Rp1.400.000. Jadi dari budgeted of variable overhead dikurangi dengan applied variable overhead untuk mendapatkan volume variance-nya. Jadi 1.500.000 dikurangi 1.400.000, dapatlah Rp100.000. Kemudian untuk poin yang D, kita cari fixed overhead actual fixed overhead-nya Rp920.000. Kemudian ada budgeted fixed overhead, rumusnya SFOR dikali AH sama dengan 6 dikali Rp150.000, dapat hasilnya Rp900.000. Kemudian kita cari spending balance-nya, yaitu fixed overhead dikurangi budgeted fixed overhead. Rp920.000 dikurangi Rp900.000, dapatlah Rp20.000. Kemudian kita tambah lagi rumus applied fixed overhead. SFOR dikali SH sama dengan 6 kali Rp140.000 sama dengan Rp840.000. Jadi untuk cari volume variance-nya, kita budgeted fixed overhead-nya dikurangi dengan applied fixed overhead. Jadi Rp900.000 dikurangi Rp840.000, dapatlah Rp60.000. Itu untuk penjelasan yang D. Kemudian untuk nomor 5, job order costing. Yang pertama yaitu diminta untuk mencari predetermined overhead rate. Kita juga sudah ketahui rumusnya, budgeted annual overhead dibagi dengan budgeted annual driver level, yaitu Rp1.200.000 ditambah 980 dibagi 2.100 tambah 1.800.
sama dengan 2180 dibagi 3900, dapatlah 0,56 atau 56%. Itu untuk poin pertama. Yang poin kedua, kita diminta untuk mencari ending WIP dari masing-masing job, yaitu ada job AA1, job AA2, dan job BB1. Kemudian kita masukin aja dulu beginning WIP pada setiap masing-masing job. Untuk job AA1 6.500, job AA2 4.980, job BB1 tidak ada beginning WIP-nya. Kemudian DM, DL, dan OH pada job AA1 800, 1.200, dan 672.000. Job AA2 2.100, 1.300, dan 728. Job BB1 600, 1.200, dan 672. Setelah kita masukin angka-angkanya, dapatlah kita ending WIP-nya, yaitu untuk job AA1 9.172, untuk job AA2 9.108, untuk job BB1 hanya 2.472. Kemudian untuk poin C-nya kita mencari COGS dan sales revenue. Ending WIP, COGS, dan sales revenue. Ending WIP-nya itu job AA2 yang 9.108. Ya, kemudian COGS-nya yang berarti yang terjual ya. Yang terjual itu job AA1 tambah job BB1. Yang terjual ada 2. Jadi 9.172 ditambah dengan 2.472. Hasil COGS-nya 11.644. Kemudian untuk sales revenue-nya 9.000 kita ambil yang sudah terjual ya. COGS-nya dari COGS yaitu yang job AA1 dan job BB1. 9.172 dikali dengan 130%. Kenapa sih 130%? Dikarenakan dari soal itu 30%, kemudian kita harus ditambahin dengan 100%. Tapi untuk mau menggunakan metode rumus lain juga bisa. Jadi saya menggunakan metode yang ini, 100% ditambah persentase dari soal. Jadi dapat 130%. Jadi sales revenue untuk job AA1 9.172 dikali 130% sama dengan 11.923,6. Untuk job BB1 2.472 dikali 130% dapatlah 3.213,6. Jadi sales revenue-nya itu kita jumlahin aja job AA1 dengan job BB1-nya, dapat hasilnya 15.137,2.